Melanjutkan kembali pembahasan Twisted Metal kita yang sekarang sudah sampai di episode kelima. Ending dari episode keempat kemarin memperlihatkan Quiet dan John akhirnya melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Topeka. Dan apakah yang terjadi di sepanjang perjalanan mereka ini? So, Universe, let's talk about it. About it. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah nonton sama sekali series Twisted Metal. Kalau ada kesempatan dan kalian berniat untuk menonton series yang satu ini, silahkan ditonton terlebih dahulu, terus kembali melanjutkan tontonan pembahasan kita untuk episode kelima. Episode kelima dari Twisted Metal ini dimulai dengan Quiet dan John memperdebatkan keputusan John untuk mengusir burung pemakan bangkai dari jalanan untuk mendapatkan kembali CD-nya. Bukan celana dalam ya, tapi CD, compact disc. Lanjut, mereka sebenarnya sedang dalam perjalanan menuju ke Topeka, di mana Quiet sebenarnya berniat untuk membalaskan dendamnya terhadap Agen Stone. Sebelum mereka pergi, Quiet mengusulkan agar mereka minum terlebih dahulu. Tanpa sepengetahuan John, Quiet memasukkan ramuan obat dari Amber Rose sebelumnya ke dalam minumannya yang membuat John akhirnya jatuh pingsan tidak sadarkan diri. Rupanya Quiet tidak ingin John mengikuti dirinya menuju ke Topeka, dan akhirnya Quiet pun melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki sendirian. Sementara itu Agen Stone duduk di markasnya di Topeka. Beberapa saat kemudian dua petugasnya yang bernama Jamie dan Carl Roberts, yang merupakan dua polisi kakak adik, memberikan kabar bahwa para buronan masih belum tertangkap. Buronan di sini adalah Quiet dan juga John. Agen Stone kemudian menegur sikap lesu dua petugas polisinya tersebut dan memberikan mereka tenggat waktu sampai Jumat malam. Sementara itu Sweet Tooth yang telah membawa show-nya ke jalanan akhirnya tiba di bendungan. Petugas kemudian menghentikannya dan meminta ORL-nya atau izin jalanannya. Sweet Tooth kemudian meledakkan sebuah granat di mulut penjaga tersebut dan akhirnya meledakkannya. Kita kemudian melihat seseorang menyeret tubuh John dari jalanan. Quiet sendiri telah bersembunyi di dalam sebuah kendaraan kontrol secara diam-diam untuk masuk ke dalam Topeka yang dijaga dengan ketat. Dia kemudian menyerang petugas dalam kendaraan tersebut ketika mereka berhasil masuk. Lalu pada saat dia mengendarai kendaraan tersebut dan melaju untuk mencari Agen Stone, keraguan dalam dirinya akhirnya datang dalam bentuk wujud saudara laki-lakinya yang sudah meninggal, yaitu Loud. Quiet bisa melihat Loud secara jelas, meskipun itu sebenarnya hanya merupakan halusinasinya saja. Quiet berpikir bahwa dia akan berakhir sama seperti Loud. Balik lagi ke John yang telah ditarik dari jalanan oleh seseorang yang mengira dia sudah mati. Orang yang menyeretnya ternyata seorang tua yang cabul. Tiba-tiba John terbangun dan mengambil pisau untuk berjaga-jaga. John pun akhirnya menggunakan pisau tersebut dengan melemparkannya ke arah pria yang telah menyeretnya. Namun lemparannya meleset. Beruntung John masih bisa menyerang pria tersebut dan berhasil membunuhnya. John kemudian mengambil surat yang ditinggalkan oleh Quiet untuk dirinya, di mana Quiet menjelaskan bahwa dia sebenarnya telah berbohong tentang Topeka yang menjadi sebuah kota perlindungan, dan itulah sebabnya dia meninggalkan John di luar sendirian. Sambil berkata, jadilah milkman pertama yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Begitu kata Quiet untuk John. Namun John bertekad untuk menemukan Quiet dan membantunya untuk membunuh Agen Stone. Kembali lagi ke Quiet yang masih membayangkan Loud ada di dalam kendaraan tersebut bersamanya. Sesaat kemudian Jaime dan Carl muncul di dekatnya. Dia melaju ke depan dan berhasil menghindari mereka. Sementara itu Sweet Tooth membunuh semua petugas hukum dan membebaskan para pria yang telah ditawan. Ternyata di situ ada Stu, dan ketika mereka berjalan-jalan di sekitar bendungan, dia melihat Mike yang ternyata sedang bersembunyi di belakang beberapa kotak. Beruntung Stu tidak mengkhianatinya. Balik lagi ke Quiet yang masih membayangkan Loud. Quiet akhirnya menyadari kesalahannya yang telah membuat Loud akhirnya tewas. Meskipun Quiet memutuskan untuk pergi, Agen Stone akhirnya berkomunikasi dengan Quiet melalui radio. Dia memberinya pilihan, menghadapinya atau berbicara dengannya di kantornya. Quiet pun akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Agen Stone. Beralih lagi ke Sweet Tooth yang meminta Stu untuk ikut bersamanya, dan akhirnya Stu setuju. Stu menceritakan tentang banyak poster pencil seperti yang ada di Midwest yang akan memberikan Sweet Tooth fans seumur hidup jika dia membebaskan para tahanan. Mengetahui hal tersebut, Sweet Tooth pun akhirnya semakin bersemangat dan segera mengambil tindakan. Banyak orang yang dibebaskannya juga akhirnya bergabung dengannya. Sementara itu Agen Stone dan Quiet akhirnya terlibat dalam pertempuran sengit mobil di sebuah taman hiburan, di mana dia akhirnya ditangkap oleh Agen Stone dengan sebuah misil. Ketika Agen Stone bersiap untuk melancarkan serangan terakhir, John akhirnya tiba untuk meledakkan mobil Agen Stone dengan misil merah yang diberikan oleh Watts dari The Convoy sebelumnya. Dan kemudian John pun mengangkat Quiet dalam pelukannya yang sekarang dalam kondisi tidak bergerak.
Nah, itu dia rangkaian peristiwa yang terjadi dalam episode kelima yang berjudul CRZSRDS, yang mana sebenarnya ini merupakan referensi untuk Crossroads atau persimpangan, dan kemungkinan ini mereferensikan perpisahan dari Quiet dan juga John, di mana Quiet memutuskan untuk berangkat sendirian menuju Topeka untuk menuntaskan dendamnya terhadap agen Stone. Di episode ini kita juga diperkenalkan dua karakter baru yang merupakan dua polisi kakak adik yang mengikuti perintahnya agen Stone, dan mereka bernama Carl dan Jamie Roberts. Mereka berdua ini sebenarnya berasal dari game yang menjadi pengemudi pertama untuk mobil Outlaw yang pernah ditampilkan dalam game Twisted Metal yang dirilis tahun 95 dan Twisted Metal 2 yang dirilis pada tahun 96. Untuk tambahan informasi, pernah tersirat bahwa Carl ini sebenarnya merupakan pemenang dari kontes Twisted Metal yang pertama pada tahun 1995, karena pernah disebutkan dalam game Twisted Metal 2 dan Twisted Metal Head-On bahwa dia telah menang dan dijebak oleh Calypso, yang mana itu sebenarnya merupakan referensi langsung ke ending Twisted Metal yang dirilis pada tahun 1995. Dia dijebak oleh Calypso di luar angkasa setelah menjadi pemenang, dan tidak diketahui bagaimana caranya dia bisa bertahan hidup selama 1 tahun dengan mobilnya tanpa oksigen, makanan, dan perlindungan dari ruang hampa. Ada kemungkinan Calypso yang menggunakan kekuatannya untuk membuat Carl bisa tetap bertahan hidup, tapi dengan tujuan untuk menyiksa Carl. Agen Stone sendiri akhirnya setuju untuk bertemu dengan Quiet di sebuah taman, yaitu Thrills and Spill Adventure Park, yang mana ini merupakan sebuah referensi untuk level pertarungan mematikan dalam game Twisted Metal tahun 2012. Di episode ini, Quiet akhirnya berpisah dengan John dengan cara Quiet memberikan ramuan yang pernah diberikan oleh Amber Rose yang ditujukan untuk Granny Dread di episode sebelumnya. John sendiri akhirnya kembali melanjutkan kebiasaannya untuk mengumpulkan CD yang dia temukan dalam perjalanannya, dan kali ini dia mengumpulkan CD dari sebuah mobil yang terdiri dari cover album DMX, kemudian Dave Matthews Band, dan yang akhirnya yang dia ambil adalah CD album milik Hanson yang berjudul Middle of Nowhere. Album ini juga pernah saya koleksi dan ini dirilis pada tahun 1997. Dan lagu paling terkenal dalam album ini akhirnya terputar di ending episode kelima ini pada saat John Doe akhirnya datang untuk menyelamatkan Quiet di Topeka. Tidak lama kemudian, Quiet mengajarkan John cara melemparkan senjata dengan benar, meskipun John masih belum bisa menguasai kemampuan tersebut. Ini mengingatkan saya terhadap salah satu peran dari Anthony Mackie dalam series The Falcon and the Winter Soldier, di mana dia sebagai Sam Wilson juga pernah belajar untuk melemparkan shield Captain America yang telah diserahkan oleh Steve Rogers tua kepada dirinya. Di sini juga kita bisa melihat perubahan sikap dari Quiet yang sebenarnya terjadi sejak di episode keempat kemarin, dan proses transformasi perubahan sikap dan karakternya tersebut berawal ketika Quiet akhirnya menemukan sebuah perangkat otomotif untuk menggantikan salah satu jarinya yang buntung, dan momen tersebutlah yang menjadi transformasi perubahan kepribadian Quiet yang terlihat sangat cerewet sejak episode ini. Sweet Tooth juga akhirnya kembali ditampilkan di episode ini, di mana dia dicegat oleh seorang petugas di Hoover Dam atau di bendungan yang meminta ORL-nya. Sweet Tooth pun akhirnya membunuh petugas tersebut dengan cara menggunakan granat yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Dan bukankah itu memang adalah ORL dengan A di tengahnya? Tapi cara yang sama mengingatkan saya terhadap aksi dari seorang badut yang lainnya yang pernah ditampilkan dalam film The Dark Knight karyanya Christopher Nolan, ketika Heath Ledger yang memerankan karakter Joker berniat untuk mengancam nyawa seorang petugas di bank dengan menaruh granat di mulutnya. Menariknya, Joker dan Sweet Tooth ini memang sama-sama clown yang menakutkan. Dalam sebuah adegan slow motion di mana Sweet Tooth kini memiliki banyak pengikut dan mereka berhasil merebut salah satu pos milik agen Stone di Hoover Dam, adegan tersebut diiringi dengan musik klasik yang sebenarnya terinspirasi dari sebuah sequence yang serupa dalam film karya Stanley Kubrick yang berjudul A Clockwork Orange yang dirilis pada tahun 1971. Sementara itu, pesan yang ditinggalkan oleh Quiet untuk John sebenarnya merupakan sebuah lembaran yang berisi gambar cabul yang memperlihatkan satu pasangan sedang melakukan hubungan intim di atas mobil, yang mana ini merupakan referensi dari episode sebelumnya ketika Granny Dread menceritakan sering melakukannya pada saat masih muda, dan Granny menceritakan hal tersebut kepada Quiet. Pada saat berniat untuk melanjutkan perjalanan bersama dengan Sweet Tooth, Stu akhirnya naik ke dalam mobilnya, di mana Stu berniat untuk membuang kantong kertas dari mobil tersebut.
yang mana itu tidak boleh dilakukan karena kantong kertas ini bernama Harold dan Harold adalah teman terbaiknya Sweet Tooth, seperti yang sudah diceritakan di episode kedua kemarin. Adegan pertarungan dengan menggunakan mobil melibatkan Quiet dan Agent Stone di ending episode kelima ini akhirnya menghadirkan vibes yang kita harapkan sama seperti dalam gamenya, karena pada dasarnya Twisted Metal ini merupakan sebuah game pertarungan dengan menggunakan mobil yang melibatkan berbagai macam senjata yang ditanamkan ke dalam mobil-mobil tersebut. Dan adegan yang sama sebenarnya juga sempat terlihat di awal episode pertama untuk memperkenalkan secara keseluruhan series Twisted Metal ini. Nah, itu dia breakdown beberapa detail yang bisa kita temukan di episode kelima Twisted Metal. Kalau ada detail lain yang mungkin kalian sadari dan kalian temukan tapi tidak kita bahas di video pembahasan kita kali ini, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah ikutan menonton, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk bergabung di membership untuk channel ini. So, it's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.